Hari ini hari Rabu tanggal 3 April 2024. Pada kesempatan kali ini nantinya akan menyampaikan mengenai pengalaman sewaktu Dhamma trip bulan lalu ke Singapura dan Malaysia, karena di request, diminta oleh salah satu Bante yang pernah tinggal di sini juga sebelumnya, Bante Rudi Sumedo. Sekarang beliau tinggal di salah satu wihara dari murid Lumpur di Provinsi Lei, karena di sana beliau rasa lebih mendukung suasananya untuk melatih diri, jadi ya tinggal di sana. Jadi sisa biku Indonesia yang tinggal di Wat Tham Krong Phen ini tinggal 5, sekarang 5. Kebetulan satu juga saat ini berada di Sangkameta Arama, Bante Aming Thira Panyu. Beliau juga wasa di Wat Tham Krong Phen tahun lalu. Untuk tahun ini belum tahu, kalau bisa mungkin biar beliau berpuasa di Sangkameta Arama untuk tahun ini. Tapi untuk kelanjutannya bagaimana ya, coba lihat nantilah bagaimana beliau memutuskannya. Kalau bisa di sana juga bagus. Jadi siapa ingin mendengar mengenai cerita pengalaman selama berada di Singapura dan Malaysia, nanti di bagian akhir-akhir video ini, karena pertama-tama ingin menyampaikan mengenai apa yang sempat saya berikan kisi-kisi beberapa waktu lalu soal kemungkinan dari wihara Sangkameta Arama itu akan memperluas tanah wihara. Jadi karena kebetulan ada pemilik dari sebidang tanah yang dekat dengan wihara Sangkameta Arama, itu bermaksud untuk menjualnya, menawarkan kepada yayasan. Jadi kiranya mungkin akan berguna jika dapat dijadikan sebagai milik wihara untuk kepentingan Buddha Mamaka ke depannya, baik dalam hal kegiatan-kegiatan tertentu maupun sebagai tempat tinggal bagi para biku, agar lebih mendukung di dalam prakteknya. Jadi bagi siapa gini memberikan informasi, sekedar informasi, memberitahukan, barangkali ada siapa yang berhati besar, memiliki kedermawanan untuk menutup semuanya, yaitu anumodana, bagus juga. Jadi luasnya itu 4.358 meter persegi. Ini luas tanah yang mungkin dapat dibeli dengan taksiran harga per meternya itu Rp850.000. Lalu bagaimana jika ingin berdana, dananya akan ditransferkannya kemana? Sini dananya dapat ditransfer ke rekening yayasan. Di rekening yayasan itu ada Bank BRI. Nomor rekeningnya 2180 0100 0146 303. Sekali lagi 2180 0100 0146 303. Atas nama Yayasan Lungta Mahabuah Nyana Sampano. Jadi siapa berkeinginan untuk mengambil bagian dalam melakukan kebajikan pada kesempatan kali ini, dapat menyalurkannya ke nomor dan nama rekening seperti yang disebutkan di barusan. Kemudian juga di sini kalau bisa menambahkan kode di belakangnya itu 35, nominal di belakang, jadi Rp35. Anggaplah itu sebagai tambahan dana. Jadi ada tambahan 35, mau dana berapa juga
secara sukarela, ya. Terserah sebagaimana kemampuan yang dimiliki. Nah, jadi kalau misalnya ini tambahkan 35, jadi pihak yayasan yang melakukan cross check jadi tahu kalau dana yang ditransfer ini memang bermaksud untuk diarahkannya pada pembelian tanah untuk perluasan wihara. Lalu bagaimana? Nah, jika ingin mengkonfirmasi dana tersebut apakah sudah masuk atau menanyakan informasi lebih lanjut, barangkali ada siapa yang seperti katakan di awal berhati besar, mau dana 1.000 1.000 bukan 1.000 rupiah ya, 1.000 meter misalnya. Nah, itu bisa kontak. Di sini ada ketua Yayasan Sangga Meta Aramanya, namanya Eva. Nah, nomor WhatsApp-nya bisa dicatat. Nanti juga nomor rekening, nama yayasan maupun nomor kontaknya itu akan dicantumkan juga di deskripsi ya, bagian deskripsi bisa dilihat. Nah, kalau tidak keburu ini dengar. Nah, jadi +62 811 970024. Nah, ini nomor WA-nya, +62 8119 70024. Nah, barangkali siapa memiliki keinginan untuk berdana tanah, untuk berbuat baik, ya, silakan dengan senang hati ya, diterima dan turut beranumodana. Jadi ada kemungkinan kalau pembelian untuk perluasan tanah kali ini dapat bermanfaatnya itu, tentunya sudahlah pasti akan seperti apa. Namun di sini ada juga yang mana kadang untuk mengundang Lumpur datang ke Indonesia mungkin tidaklah mudah karena kesibukan beliau di Thailand, juga termasuk apa yang beliau pertimbangkan dari perjalanan jauh tersebut, apa manfaatnya dan lain sebagainya. Tapi di sini andai tanah ini dapat dibeli dan Wihara Sangga Meta bisa memperluasnya, mungkin sangatlah memungkinkan untuk dapat mengundang beliau mengunjungi Indonesia lagi. Tapi ini juga masih belum pasti, namun akan lebih besar tentunya kemungkinan dibandingkan tidak ada apa-apa untuk beliau lihat sebagai karya dari wihara cabang. Kira-kira di bawah binaan itu dapat berkembang sejauh mana. Jadi kalau ada perkembangan tentunya beliau akan melihat demikian, jadi memiliki meta untuk datang menginjakan kaki beliau di sana. Tentunya akan menjadi manfaat bagi banyak orang, banyak pihak, yang mana kadang kalau misalnya dengar ada kabar Lumpur akan datang kemana, orang-orang di daerah tersebut pun merasa senang hati, berkesempatan untuk berbuat baik di ladang yang subur, untuk bertemu beliau, untuk mendengarkan wejangan beliau, sebagaimana hal yang sulit untuk ditemui sebagai berkah utama itu. Samanananja dasanang etamang kalam utamang, bertemu dengan para pijaksa, para samana, mengunjungi para pertapa, itu merupakan berkah utama. Di sini berbicara ya, mengenai ini semua juga jangan sampai dijadikan suatu keberatan bagi siapa yang mendengarnya, ingin terbuka pintu hati untuk kiranya sepanjang hidup ini belum pernah sama sekali melakukan kebajikan, mungkin kali inilah dapat mendengarnya, dapat kesempatan untuk berbuat baik pada kesempatan kali ini. Nah, itu juga baik. Tapi kalau siapa dengar sudah hidup juga susah, mau cari makan juga susah, ini dengar ada kesempatan berbuat baik malah menjadi merasa tidak senang, itu juga tidak semestinya demikian. Kalau merasa tidak senang seperti itu ya tidak perlu dengarlah, tutup saja. Tapi sini sekali lagi bukan bentuk
meminta-minta, hanya sekedar memberikan informasi. Barangkali siapa berkeinginan juga silakan, memiliki keyakinan, memiliki kemampuan juga silakan. Siapa tidak memiliki keyakinan juga tidak perlu, tidak diharapkan, tidak perlu juga berkomentar. Siapa memiliki keyakinan namun tidak memiliki kemampuan juga tidak perlu. Kumpulkan saja dulu untuk hidup sendiri ke depannya, untuk kebutuhan hidup dipenuhi terlebih dahulu. Kalau ada lebih nanti baru ya kita bicarakan lagi. Itu akan lebih bijak tentunya dalam berbuat baik dalam bentuk apapun. Tentunya perlu menggunakan kebijaksanaan. Benar bahwa mungkin terpikir kalau kenapa dalam kehidupan ini sulit sekali untuk menjalankan usaha. Menjalankan usaha ini juga tidak maju. Menjalankan usaha ini juga bangkrut. Barangkali coba mungkin ada timbunan karma baik yang masih tertutup, atau memang tidak ada sama sekali timbunan karma baik. Jadi inilah kesempatan berbuat karma baik itu. Jadi dengan melakukan karma baik mungkin dapat menambahkan lagi buah-buah karma yang dapat dipetik, yang sebelumnya tidak ada jadi menjadi ada. Atau saat ini begitu sulit, tahu kehidupan saat ini sulit, dengan berbuat baik mungkin kedepannya dapat bertekad agar tidak sampai lagi menemukan kesulitan seperti ini. Sama seperti si wali, Biku Siwali. Biku Siwali itu beliau adalah seorang biku yang dipuji oleh Sang Buddha, unggul di antara para biku lainnya dalam hal perolehan. Mengapa bisa sampai demikian? Tentunya bukan tanpa sebab. Jadi pada kehidupan lampaunya, Biku Siwali ini pernah menjadi seorang pemuda. Pemuda yang berasal dari pedesaan. Di sana pemuda ini menemukan sarang lebah. Melihat sarang lebah ada madunya. Pikirnya mungkin bisa dijual. Madu ini mungkin akan ada harganya untuk dijual di kota. Jadi diambillah wadah, kemudian dimasukkan madunya ke dalam wadah tersebut, lalu dibawa ke kota. Namun kebetulan di sini di kota tersebut sedang ada Mahadana. Mahadana itu adalah dana besar-besaran pada zaman Buddha yang berlomba antara raja dengan para penduduk. Biasanya dalam satu Buddha akan ada satu hal atau satu kesempatan saja Mahadana ini terjadi. Jadi pada saat itu kebetulan para penduduk yang sedang akan memberikan dana besar-besaran, giliran para penduduk. Di sini dalam tempat itu semuanya sudah disiapkan kebutuhan yang akan didanakan, mengenai jubah, makanan dan sebagainya. Tapi ada yang kurang satu, yaitu madu. Lihat, cek semua ternyata masih ada yang kurang madu. Akhirnya pemimpin di sana, pemimpin rakyat di sana nyuruh yang lainnya untuk cepat carikan madu juga. Kalau tidak kita bisa kalah dengan raja dalam perlombaan kali ini. Akhirnya carilah dia, mundur ke tempat lain, ke dekat-dekat pedesaan mungkin ada. Jadi kebetulan pada saat jalan ke sana, pemuda ini dari desa sedang menuju ke kota, bertemu, berpapasan, kemudian ditanya, apa yang sedang ingin Anda cari gitu. Terus dia bilang, saya sedang mencari madu. Mencari madu. Kebetulan lihat langsung madunya di tangan pemuda. Kamu bawa madu ya? Boleh tidak kalau madunya kami beli? Pemuda itu bilang, ya boleh saja. Mau dibeli dengan harga berapa? Lalu ditawarlah 1 kahap anak. 1
kahapana, kemudian kalau 1 kahapana terlalu rendah lah nih harganya, kurang, kemudian dinaikkan 100, belum dijual juga, belum lah, ditawar sampai 1000, 10.000 sampai 100.000 kahapana. Tuh, mulai bingung, pemuda ini mulai curiga, kok madu ini ditawar dengan harga yang sampai sebegitu mahalnya, tidak dijual tapi terus dinaikkan lagi ya, penawarannya, hingga tidak masuk akal, yang mana biasanya mungkin tidak sampai beberapa kahapana saja. Jadi akhirnya ditanyakan lah, diselidiki lah, apa sebabnya yang menyebabkan mengapa harga sebotol madu ini yang biasanya tidak seberapa kok bisa sampai semahal itu, ditawar dengan harga setinggi itu. Akhirnya dijelaskan lah kalau para penduduk sedang melakukan mahadana untuk beradu dengan raja, jadi agar tidak sampai kalah, kelengkapan dari yang akan dipersembahkan itu sedang diusahakan, yang mana sedang kurang madu itu. Akhirnya kalau begitu pemuda itu bilang, kalau itu di mana tempatnya, bawa saya ke sana. Akhirnya dibawa. Begitu sampai di tempat tersebut, lihat semua juga sudah mulai bersiap-siap. Sang Buddha serta rombongan para biku juga sudah mulai mendatangi tempat. Lalu sampai di sana beliau melihat demikian, pemuda itu melihat demikian, akhirnya memutuskan, saya tidak jual madu ini, madunya tidak dijual, tapi akan saya danakan langsung. Di beliau danakan madu itu untuk melengkapi semuanya. Semua juga dengan sukacita mengucapkan sadu karena lengkap apa yang dipersembahkan tersebut. Kemudian pemuda ini bertekad agar sejak dari kehidupan ini sampai ke kehidupan mendatang, selama masih mengarungi lingkaran tumimba lahir dalam mota sangsara ini, semoga kata kesusahan, kesengsaraan itu tidak pernah saya temui. Sedari kehidupan itulah beliau terus menerus mengumpulkan parami dengan berdana, juga tidak pernah kekurangan apapun dalam bentuk materi, sampai terakhir sebagai si wali dalam kehidupan terakhirnya pun beliau terakhir dalam keluarga kaya raya, serta dihabiskan menjadi biku yang kemudian menjadi biku yang unggul di antara para biku lain dalam hal perolehan. Karena kemanapun biku si wali ini pergi, di sana tidak akan pernah menemukan keadaan di mana Pindapata itu tidak dapat makanan. Walaupun tidak ada orang, tapi Pindapata beliau dapat makan. Bagaimana caranya? Yaitu karma baik yang beliau miliki, itulah param yang beliau miliki. Kalau manusia tidak adanya, para dewata juga lihat, dan para dewata juga akan dengan senang hati membantu para pelaksana dhamma yang berpraktek dengan baik, lurus dan benar. Jadi ini salah satu gambaran lah. Kalau siapa ingin makmur, mungkin salah satu caranya itu dengan berbuat baik tersebut. Karena hasil dari perbuatan baik akan membawa pada kebahagiaan. Sukho punyasa ucayo, dalam hal berbuat kebajikan itu akan membawa pada kebahagiaan. Di sini ingin bercerita juga, bercerita mengenai dalam hal memimpin. Sekarang dibutuhkan juga kelembutan. Terkadang banyak yang berpendapat bahwa seorang pemimpin itu harus tegas, harus keras, harus kuat. Tapi kadang juga mengabaikan bahwa sebenarnya kelembutan itu memiliki kekuatan yang begitu besar juga. Ada kekuatan dari kelembutan. Kelembutan di sini diibaratkan seperti hal yang fleksibel. Fleksibelnya seperti apa? Ya mungkin sesuatu hal dalam unsur alam di dunia ini yang fleksibel kita bisa lihat dari air. Bagaimana air dapat
ditempatkan dalam wadah seperti apapun, dapat mengubah wujudnya untuk menguap, untuk membeku maupun mencair, serta selalu mengalir menuju dataran yang lebih rendah. Ini sifat air yang begitu fleksibel. Sementara ada juga gambaran dari sebatang pohon. Misalkan sebatang pohon, bagaimana ingin tumbuh tinggi dan bertahan dalam waktu yang lama. Di sini selain harus memiliki akar yang kuat, sebatang pohon tersebut juga bagian atasnya harus mampu untuk mengikuti kemana arah tiupan angin maupun badai. Jadi dengan demikian, pohon tersebut tidak akan mudah tumbang. Tapi pohon mana yang tidak dapat mengikuti arah angin bagian atasnya, sekuat apapun akarnya, tentunya akan tumbang juga pada saatnya. Inilah ya, yang menunjukkan bagaimana seharusnya diri kita jika ingin bertahan lama. Terkadang kita tidak perlu menggunakan suatu kekerasan atau tindakan-tindakan yang tergolong kasar. Jadi dengan lembut pun itu jauh lebih bermanfaat. Ada salah satu ilustrasi di mana dua jenis seorang pemimpin negara misalnya. Jenis pertama, seorang pemimpin negara ini begitu menjadi pemimpin negara, berusaha untuk menjaga keamanan di sekelilingnya dengan mengerahkan kekuatan dari para tentara-tentara mumpuni. Dengan demikian pikirnya akan merasa aman. Di sini pertanyaannya, apakah sekalipun demikian pemimpin ini akan terjamin keamanannya? Juga mungkin jawabannya tidak pasti juga. Belumlah tentu. Dan apakah dalam pemikirannya, dalam pikirnya lantas merasa bisa merasa aman? Juga tidak demikian. Kadang masih harus tetap mengkhawatirkan, mencemaskan segala kondisi yang bisa saja mungkin timbul dari orang-orang terdekat. Sementara di sini ada satu contoh lagi, salah satu jenis yang berikutnya. Itu adalah seorang pemimpin yang ketika beliau itu menjadi pemimpin, itu berusaha untuk mengambil hati para rakyatnya. Dari kalangan atas hingga kalangan bawah, itu beliau mampu untuk menarik hati orang-orang tersebut agar memiliki simpatik dan rasa cinta terhadap dirinya. Alhasil bagaimana? Alhasil lingkungan yang dipimpinnya pun menjadi begitu rasa damai, serta secara otomatis keamanan dalam dirinya pun juga lebih terjamin, sekalipun tanpa harus dikelilingi oleh para petugas-petugas khusus yang menjaganya. Jadi dari kedua jenis ini, kiranya apabila kita diminta untuk memilih, akan memilih yang mana? Tentunya sudahlah dapat dipastikan jika kita memiliki pemikiran lebih terbuka, pastinya pilihan menjadi sosok pemimpin yang jenis kedua ini akan jauh lebih baik. Jadi pemimpin yang seperti inilah yang sebenarnya itu dibutuhkan untuk dalam waktu yang bisa bertahan lama. Jadi di sini apabila kita berkeinginan untuk dapat bertahan lama dalam satu posisi, bertahan lama dalam satu pencapaian agar tidak sampai
terjun bebas atau jatuh secara perlahan, tentunya haruslah dapat untuk memiliki karakter yang fleksibel seperti ini, menggunakan kekuatan dari kelembutan itu juga merupakan salah satu alternatif yang dapat diambil. Bisa dibilang memang kemampuan beradaptasi untuk menyesuaikan dengan lingkungan itu adalah yang sangat dibutuhkan di dalam mempertahankan hidup, baik zaman dahulu maupun sampai di zaman sekarang hingga ke masa depan pun. Siapapun yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya, maka tidak akan dapat bertahan lama. Kita dapat ambil contoh dari yang telah ada di muka bumi ini. Kita dapat melihat bahwa makhluk hidup yang dapat bertahan hidup sedari zaman purba hingga saat ini, itu makhluk hidup yang seperti apa? Kita mengetahui atau pernah diberitahukan bahwa makhluk terkuat di muka bumi ini pada zaman dahulu itu seperti dinosaurus dan binatang-binatang besar lainnya. Namun sampai pada kehidupan ini, bagaimana mereka semua itu bisa sampai punah. Jadi disinilah letaknya. Untuk dapat bertahan bukanlah tergantung dari seberapa kuat diri kita, seberapa besar kekuatan yang dimiliki. Power itu tidak hanya sebagai faktor satu-satunya untuk dapat mempertahankan diri. Namun disinilah yang disebut dengan kemampuan untuk menyesuaikan. Bagaimana caranya bisa fleksibel di saat menemukan kondisi seperti ini, juga harus berlaku seperti apa. Bertemu dengan keadaan yang seperti itu juga harus berlaku bagaimana. Jadi untuk selanjutnya ini akan menceritakan lah pengalaman trip Dhamma yang kemarin. Nanti takut lupa. Lupa lagi, tunggu minggu depan lagi. Tapi kita tahu nih, beliau request, lihatlah, buat hati beliau senang. Barangkali nanti beliau juga mau bantu belikan tanah untuk perluasan Sanggamita Arama. Coba tahu beliau nanti bisa carikan meditasi, tiba-tiba dapat sesuatu lah. Mungkin. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, tidak perlu diharapkan juga, tidak perlu menjadi membuatnya merasa keberatan. Yang penting beliau sudah berlatih dengan baik, itu juga sudah hal yang baik untuk Buddha Sasana ini. Awal keberangkatan ke Singapura, saya dari Bangkok itu bertolak langsung ke Changi Airport. Terus sampai di sana di bandara langsung disambut oleh para pengundang yang sudah menunggu kedatangan Luang Por. Jadi keluar dari imigrasi ya, di bandara, mereka sudah ada. Luang Por juga, ini salah satu hal yang unik ya. Mungkin bagi kami ini cukup menggelikan juga. Jadi pada saat Luang Por itu baru keluar dari pesawat, ini sudah disiapkan wheelchair, kursi roda. Maklum beliau sudah tua, jalan itu kan jauh juga, jadi sudah disiapkan kursi roda. Ini hal yang wajar, tapi yang lucunya itu adalah siapa yang mendorongnya. Nah ini jadi pada saat ya, beliau sudah naik kursi roda, duduk kursi roda,
Ini yang dorongnya adalah petugas pendarat tersebut. Berapa usianya? Usianya 70 tahun. Nah inilah yang membuat kami semua itu menjadi agak sedikit ya surprise ya, terkejut ya. Ini apa benar ini mau mendorong Lumpoh gitu. Di satu sisi yang lain pun para Dayaka ya, Kapia ya, yang ikut juga, mereka juga ini yakin beliau yang kasih dorong Lumpoh. Nanti ujung-ujungnya tidak tahu nanti siapa yang dorong siapa gitu kan, orang tua dorong orang tua. Sementara kami juga lebih muda, lebih memiliki kekuatan, kemampuan, tapi tidak bisa karena itu memang tugasnya. Jadi dia punya pekerjaan seperti itu. Ini orang-orang di Singapura, beliau sudah tua juga, beliau mereka itu masih dapat mencari nilai-nilai guna dalam hidupnya. Jadi ini kesan pertama, lihat okay. Lalu sampai itu langsung dibawa ke wihara, tempat tinggal lah ya, selama beberapa hari di sana. Kita tinggal di Wat Palelai. Wat Palelai ini wihara dari Chow Kun Keng ya. Beliau orang warga negara Singapura, tapi pernah lama tinggal di Thailand. Beliau murid dari Lung Pu Chia Chundo. Lung Pu Chia Chundo ini adik seperguruannya Lung Kamahabuwa. Jadi beliau di sana, waktu kami datang beliau tidak ada di wihara, dia sedang pergi ke Australia, ada urusan di sana. Jadi hari ketiga baru beliau datang mendengar Lumpoh datang ke wihara. Beliau juga langsung bergegas beli tiket, hampir tidak keburu berjumpa dengan Lumpoh, tapi beruntung hari terakhir ya, sempat berjumpa dengan Lumpoh, lalu mengantarkan Lumpoh ke bandara untuk berpamitan, sekaligus memohon maaf juga karena tidak ada pada saat Lumpoh datang ya, tidak. Jadi seperti memberikan salam welcome, welcome ya, salam selamat datang dengan salam selamat tinggal, itu dalam waktu yang sama. Jadi ini ya, namun tidak apa-apa juga karena biku-biku yang tinggal di sana lainnya, yang anak buah beliau juga sudah sangat baik ya, memberikan fasilitas untuk membantu kelancaran selama Lumpoh berada di sana. Mungkin kesan di Singapura ya sekitar itu saja. Cuma beberapa sempat selingan lihat ya, kondisi negara di sana, wilayah di sana yang notabene tidak begitu luas, namun begitu banyak hal-hal yang menakjubkan. Termasuk salah satunya itu bagaimana di sana memiliki taman burung terluas ya, di Asia, serta ada semacam taman tanaman, pohon-pohon dari berbagai negara ada di dalam sana. Dan itu semuanya ditutupi oleh atap kaca serta ruang di dalam itu ber-AC. Mungkin baru itulah pertama kali saya lihat jalan-jalan di taman yang mana tamannya itu ber-AC. Karena sekeliling semuanya itu sudah diselubungi kaca. Untuk pohon-pohon dari berbagai penjuru dunia ada di sana, termasuk hal yang luar biasa. Jadi walaupun negara kecil, tapi ya seperti itulah negara yang dikatakan maju, memang demikian. Termasuk para penduduknya juga yang disiplin. Tidak ada di sana yang semacam berandal-berandalan gitu, pencuri, pelaku tindak-tindak kriminal itu di sana minim sekali, hampir tidak ada.
Mungkin kita ketinggalan barang pun, mungkin barang kita balik lagi masih ada di sana mungkin ya. Jadi ini hal-hal tertentu yang dilihatnya bisa diambil selama berada di sana. Ada juga ke Buddhist Fellowship juga di sana, dimana sempat bertemu dengan beberapa orang Indonesia juga. Ternyata tidak sedikit juga orang Indonesia yang tinggal di Singapura. Ada beberapa juga yang sudah mendapatkan kewarganegaraan sana, tapi masih cukup fasih ya dalam berbahasa Indonesia. Kadang bahasa mana yang kita memang telah biasakan, ditanam sedari awal sebagai bahasa ibu, seperti apapun itu tidak akan pernah luntur. Sama seperti saya di sini juga, walaupun ini masih pikir-pikir dalam mengucapkan bahasa, tapi tidak hilang. Dengar juga masih bisa, cuma sedikit berbicara aja agak harus banyak berpikir untuk memilih pilihan kata. Lalu setelah dari Singapura di sana sekitar 3-4 hari, kemudian ke Malaysia naik pesawat dari Changi Airport menuju ke Penang, Bandara Penang. Lalu turun, begitu turun juga sudah cukup malam, dan di sana juga mendapatkan penyambutan juga dari beberapa orang yang mungkin sudah kenal dengan Lumpur, atau sudah akrab dengan para kru Ba'ajan, datang untuk memberikan sambutan, membawa bunga dan sebagainya. Ada spanduk juga, ya oke juga lah. Dari sana keluar bandara, lalu langsung menuju ke Wat Pattaya Dhamma di Kedah. Di Kedah namanya itu, di sana seperti entah negara bagian atau provinsi, saya juga kurang begitu paham. Seperti semacam wilayah provinsi gitu loh, Kedah. Tapi punya bendera sendiri juga, punya hukum sendiri juga. Di sana beberapa 2 hari 2 malam di Kedah. Wiharanya juga ya bagus, secara kondisi alam, iklim tidak jauh berbeda dengan di Thailand bagian selatan, juga di Indonesia, karena kebetulan dekat juga dengan Thailand bagian selatan. Lalu setelah dari sana ada beberapa biku juga sempat datang pada saat Lumpur pindah patah di sana. Pertama ada biku tapisan Myanmar ada datang. Lalu hari berikutnya ada biku yang berwarga negara Kamboja, campuran Kamboja dengan Prancis. Awalnya kaget juga, tanya dari mana ini, dari Prancis. Sampai salah satu biku yang ikut dia dalam rombongan kami ditanya, "Kamu dari mana?" "Dari Prancis." Lihat mukanya, nggak ada muka bule. Ya, nggak ada muka bulenya. Ini campuran Kambojanya lebih kuat daripada bulenya. Ya. Jadi beliau ikut makan juga bersama kami di sana. Nah, disinilah ada pengalaman unik juga ya. Jadi biar cerita sedikit. Kadang kalau ada pengalaman saya dengan Lumpur, jadi dibagikan bagaimana Lumpur mendidik saya. Makanya bukan dibaik-baikin, bukan dielus-elus seperti kucing kesayangan, tidak demikian. Jadi di sini pada saat beliau selesai makan, saya angkat patah beliau, lalu letakkan di sebelah. Nah, ini siap untuk mencucikan. Persiapkan beliau cuci tangan, persiapkan obat untuk beliau makan. Obat yang dimakan setelah makan itu harus langsung juga sudah dipersiapkan. Lalu tusuk gigi, sikat gigi beliau sudah disiapkan. Tapi kini selama sedang menyiapkan itu, tiba-tiba biku yang dari Kamboja itu angkat patah Lumpur. Mungkin maksudnya untuk mencucikan patah kru Ba'ajan. Jadi beliau angkat. Wah, Lumpur lihat ke saya. Lumpur juga tahu itu kan, melihat biku itu angkat. Saya lihat tatapan Lumpur juga masih ya biasa saja, belum engeh. Lihat
Lalu beliau lihat lagi, langsung beliau bilang, bagaimana bisa patah saya dibiarkan tamu yang mencucikannya? Saya masih diam. beliau mengatakan gitu, saya masih diam. Lihat saya masih berusaha untuk mempersiapkan ya, untuk urus. Beliau di tangan minum obat segala macam itu kan. Lalu beliau bilang lagi, cepat lihat patah saya sekarang juga. Kalau patah saya pecah, kepala kamu juga pecah. Begitu saya dengar, jika patah beliau pecah, kepala saya juga pecah. Langsung bangun dari sana. Langsung bangun, tinggalkan, lihat, cari patah beliau. Beruntung ada biku yang Upatak Lumpo juga dari rombongan kami, itu sudah lebih dahulu handle untuk cucikannya. Kalau tidak bisa celaka. Karena ini kejadian patah beliau itu sudah pernah pengalaman juga waktu saya masih jadi Upatak. Sempat patah beliau terbanting. Jadi ini pikir mungkin kalau misalnya sampai terbentur lagi, bisa jadi kali kedua, bisa benar-benar pecah kepala saya. Tapi oke lah, beruntung semuanya aman. Makanya dengan Kruba Acan itu seperti itu. Terkadang apa yang memang beliau anggap itu penting, itu harus dijaga sebaik mungkin. Sekalipun harganya tidak seberapa, patah seberapa mahalnya, tapi bukan itu yang jadi tolak ukur. Karena patah itu adalah perlengkapan yang penting bagi seorang biku. Pada saat ditabiskan saja itu sudah ditanyakan, ayante pato, apakah kamu memiliki patah? Jadi kalau tidak ada patah, tidak bisa makan. Kadang pun para biku juga sebaiknya melihat sisi penting dari itu, karena Sang Buddha itu sudah tetapkan, begitu sudah ditabiskan sebagai biku, penghidupan utamamu itu adalah dengan pindah patah, dengan berjalan mencari makanan dari satu rumah ke rumah berikutnya, ke pemukiman penduduk. Itulah cara hidup, cara memenuhi kebutuhan hidup yang paling sesuai dengan seorang Bapajita, seorang semana. Jadi ini sampai setelah dari sana juga di Malaysia, di Kedah, Pacayadama, lalu melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur. Di sini sebelum pergi ke Kuala Lumpur, hari sebelumnya itu sempat ada pemikiran juga mengenai kemungkinan untuk kalau bisa Lumpo itu naik pesawat ke Kuala Lumpurnya. Karena kalau menempuh perjalanan darat dari Kedah sampai ke Kuala Lumpur itu membutuhkan waktu 5 jam perjalanan. Mungkin pikir mereka Lumpo tidak akan sanggup dengan usia yang sudah setua ini, perjalanan yang menempuh waktu selama itu. Jadi dicarikanlah coba untuk bagaimana caranya beliau itu naik pesawat. Lalu carikan sempat dikatakan bahwa kemungkinan yang akan dapat jatah untuk naik pesawat itu hanya Lumpo dan 2 orang biku yang ikut dalam rombongan. Sementara biku yang ikut dalam rombongan ada 5 dengan beliau. Ini hanya beliau, lalu tambah 2 biku, 2 lagi harus pisah, tidak dapat naik pesawat. Lalu tanyakanlah kepada beliau bagaimana. Di sini ada hal yang inilah luar biasanya seorang Kruba Acan. Beliau katakan bahwa kalau pergi dengan pesawat, kalau bisa pergi semuanya dengan pesawat, maka kita naik pesawat. Tapi kalau hanya beberapa orang saja, saya sudah tiba di sana. Lalu sementara rombongan lainnya masih dalam perjalanan, apakah saya bisa tenang? Tentunya saya tidak akan tenang. Jadi kalau memang tidak bisa semuanya naik pesawat, maka semuanya menempuh perjalanan darat. Nah inilah Kruba Acan. Jadi beliau memutuskan, walaupun kondisi beliau sudah tua, fisik beliau sudah seperti itu, beliau tetap melihat bagaimana yang lainnya juga memikirkan perasaan serta memikirkan keselamatan yang lainnya. Bagaimanapun pergi sama-sama, harus nantinya pulang juga sama-sama. Ini yang mana kadang hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang menunjukkan
kapasitas serta kualitas. Seperti apakah seorang pemimpin itu seharusnya memiliki pemikiran. Jadi lepas dari itu akhirnya ya menempuh perjalanan lah, tidak jauh, ternyata 5 jam juga ya oke lah, lumayan gitu. Tidak begitu menyiksa juga, karena dengan mobil Alphard juga jadi agak nyaman lah ya. Dengan Alphard 5 jam juga tidak terasa, 1-2 jam saja. Nah, itu selesai. Oke, sampai di sana tidak ada apa-apa hari pertama ya, tempat istirahat itu namanya Tiratana. Dibilang wihara juga bukan, karena di Kuala Lumpur tidak bisa untuk menggunakan nama wihara karena sekitar itu mayoritas non Buddhis, agama lain, jadi agak sedikit keras. Jadi lewat dari sana kita di sana juga 2 hari pindah patah di sana. Kita tidak sempat ada mengunjungi Waki museum relik ya, museum relik mungkin terbesar ya kalau boleh dilihat di antara museum relik yang pernah saya datangi. Ini yang kelihatannya paling megah dari mana saja itu, termasuk relik Buddha itu, relik Bante Mahamoggallana, Bante Sariputta, Bante Ananda, itu banyak sekali, besar sampai ratusan kilo. Lihat sekadar untuk ya menambah keyakinan, melihat bagaimana bahwa peninggalan dari Buddha Sasana itu memang benar-benar nyata adanya. Termasuk beliau juga mendanakan relik untuk nantinya dipersembahkan kepada Luang Por. Mungkin Luang Por juga akan tempatkan ke cedi yang akan beliau bangun, yang baru kemarin saja tanda tangan perjanjian untuk pembangunan itu selesai dalam waktu sekitar 2 tahun ke depan ya. Sampai setelah dari sana Malaysia, kami pun ya, selanjutnya ya terus dari sana ya pulang naik pesawat dari bandara di Malaysia sampai ke Suvarnabhumi di Bangkok. Di sana juga lumayan lah, pada saat di bandara ada yang membantu. Jadi walaupun di luar negeri, tapi ada jalannya saja yang akan memudahkan bagi kami selama perjalanan itu. Banyak di mana menemukan bantuan-bantuan tertentu dari pihak-pihak yang tidak diduga-duga. Tapi mungkin ya itulah yang namanya niat yang baik. Dan sebagai akhiran mungkin yang tidak kalah penting dari bagaimana sosok seorang Luang Por yang sebagai Kruba Ajan, beliau benar-benar pergi kemanapun itu bukan demi tujuan untuk mencari atau mengeruk sumber daya dari tempat tersebut. Ini terbukti dari bagaimana beliau menawarkan dana yang beliau terima. Beliau terima dana tersebut selama beliau berada di wihara tersebut. Beliau tawarkan kepada kepala wihara untuk jika kepala wihara itu membutuhkan, maka dana tersebut siap untuk diberikan semuanya. Kalau tidak berkebutuhan juga ya bagi 2 setengah-setengah, dia bilang gitu. Kalau seandainya memang tidak benar-benar tidak perlu, tidak menginginkannya, juga kami juga dengan senang hati ambil semua. Tawaran tersebut itu ditawarkan di Wat Palelai di Singapura, karena wihara beliau sudah notabene wihara yang maju, tidak kurang apa-apa, mau bangun lagi juga dananya sudah siap. Beliau juga tidak perlu, beliau serahkan kepada Luang Por. Nah, Luang Por pun ya dengan senang hati menerimanya karena sudah mendapatkan persetujuan bahwa kepala wihara menyerahkan kepada beliau. Tapi di Pacayadama di Malaysia, beliau juga menawarkan kepada wihara tersebut, dan wihara tersebut lihat begitu jauh dari penduduk, jauh dari perkotaan, jauh dari kemakmuran. Luang Por pun ya langsung memberikan
dana semuanya yang beliau terima di wihara itu selama tinggal di Pacayadama itu beliau berikan semuanya, bahkan masih kurang untuk digenapkan ke angka tertentu, beliau tutupi itu, jadi genap. Jadi dana yang didapat di sana hanya sekian juga masih ditambahkan lagi oleh beliau untuk wihara itu. Nah inilah salah satu bentuk kepedulian kiri yang mana mungkin belum pernah ada. Kruba Acan dimanapun yang belum pernah memiliki model seperti ini, dan ini hanyalah Lumpo Intawai seorang yang saya tahu memiliki ciri demikian, di mana beliau memperoleh perolehan di mana, maka jika tempat itu membutuhkan, beliau tidak akan mengambil, beliau akan menyerahkan kembali ke tempat itu. Tapi jika tempat itu sudah makmur, beliau juga bilang, untuk apa orang sudah kaya ditambahkan lagi, ya lebih baik diambil, nanti kita cari tempat yang lebih membutuhkan lagi, atau kita gunakan untuk hal-hal yang lebih berguna dan bermanfaat lagi. Nah itulah mungkin untuk hari ini, kira-kira ini sajalah yang dapat disampaikan. Semoga dapat memberikan pengalaman, memberikan pelajaran yang dapat bermanfaat, yang dapat berguna, dapat diambil sebagai bentuk pengembangan diri agar menjadi lebih baik lagi. Nah itulah yang diambil. Mana yang kiranya tidak berguna juga tinggalkan saja, lupakan saja, tidak perlu diingat-ingat. Ya, semoga hari ini merupakan hari yang baik bagi kita semua, dan semoga kita semua semakin maju dan berkembang lagi di dalam praktek dhamma.